Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Mila Mita Rohimah, NPM 207420778. Saya dari Prodi Budidaya Perikanan kelas 1C. Di video ini saya akan menjelaskan yang saya ketahui tentang parameter fisika kimia perairan, yaitu ada 3 parameter di dalamnya, yaitu yang pertama parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu parameter fisika. Parameter fisika mempunyai parameter tersendiri di dalamnya, yaitu seperti suhu. Suhu digunakan untuk mengukur hangat atau dinginnya air perairan. Untuk mengukur suhu ini menggunakan alat termometer. Pengukuran suhu dilakukan pada pagi, siang, atau sore hari. Mengapa harus diukur dengan menggunakan parameter suhu dalam suatu perairan? Karena dengan parameter ini kita dapat mengetahui tinggi dan rendahnya suatu suhu di dalam perairan tersebut atau budidaya yang kita budidayakan. Suhu menjadi faktor yang penting yang berkaitan dengan kehidupan hewan serta tumbuhan di dalam laut. Suhu air yang tinggi akan meningkatkan laju pertumbuhan ikan. Saat suhu rendah, ikan akan lebih mudah terserang penyakit atau jamur. Dan untuk cara penggunaan termometer air ini yaitu dengan cara mencelupkan termometer tersebut ke dalam perairan selama 2-5 menit, lalu sampai angkanya stabil dan catat angka tersebut tanpa mengangkat termometernya. Catatlah di buku kalian, setelah digunakan dibilas kembali sampai bersih dan disimpan di tempat yang aman. Yang kedua yaitu ada parameter kecerahan. Parameter kecerahan ini sebagai penentu ukuran cahaya di dalam air yang disebabkan oleh partikel koloid serta dari pencemaran seperti limbah industri. Mengapa harus diukur dengan parameter ini? Nah, dengan menggunakan parameter ini kita dapat mengetahui seberapa cerahnya perairan tersebut dengan menggunakan alat yaitu Setchidis. Nah, lalu untuk cara pengukurannya bagaimana? Cara pengukurannya pastikan Setchidis tersebut terikat dengan tali dengan kuat. Nah, setelah itu kalian bisa masukkan Setchidis tersebut ke dalam perairan di titik sudut-sudut kolam atau di tengah. Masukkan ke dalam perairan sampai hilang pandangan. Lalu angkat perlahan-lahan ke permukaan perairan dan goyang-goyangkan Setchidis tersebut sampai menemukan titiknya. Lalu setelah itu kalian jepit tali sebagai penanda bahwa segini lah ukuran kecerahan perairan tersebut. Nah, setelah itu kalian ukur, lalu catatlah di buku catatan. Dan yang ketiga ada parameter kedalaman. Kedalaman di suatu perairan sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan ke dalam suatu perairan dapat mempengaruhi jumlah cahaya yang akan masuk ke perairan dan ketersediaan oksigen di perairan tersebut. Jika di suatu perairan kekurangan cahaya yang masuk ke dalamnya, maka ikan tersebut akan stres. Begitu juga halnya dengan kehidupan oksigen. Biasanya perairan di dalam ketersediaan oksigen lebih sedikit dibandingkan dengan perairan dangkal. Selanjutnya yaitu parameter kimia. Parameter kimia juga mempunyai parameter tersendiri di dalamnya, yaitu pH. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Nah, mengapa harus diukur dengan parameter tersebut? Karena penting untuk menentukan kadar asam atau basanya yang ada di dalam air. Nilai pH menyatakan nilai konsentrasi ion hidrogen dalam suatu larutan. Kapan waktu pengukurannya? Waktu pengukuran pH dapat dilakukan harian dan mingguan secara berkala, yaitu pagi, siang, atau sore hari. Dan juga perlu memperhatikan kondisi pada air akan dilakukan pengukuran atau cuaca ya. Terus gimana sih pengukuran pH dilakukan? Pengukuran pH dilakukan secara ex situ di luar ruangan. Bagaimana dengan pengukurannya atau cara pengukurannya itu bagaimana? Nah, untuk parameter pH ini kita mengukurnya dengan menggunakan alat yaitu pH meter. Yaitu dengan cara penggunaannya, yang pertama ambil sampel air yang mau diukur kadar pH-nya, letakkan di dalam wadah. Terus nyalakan dengan menekan tombol on pada pH meter. Terus masukkan pH meter itu ke dalam wadah yang telah berisi air sampel yang akan diuji. Pada saat dicelupkan ke dalam air, skala angka akan bergerak acak. Tunggu hingga angka tersebut berhenti dan tidak berubah-ubah. Lalu catatlah hasil pengukuran pH di dalam buku catatan kalian. Setelah itu bersihkanlah alat tersebut dan simpan di tempat yang aman. Yang kedua yaitu ada parameter salinitas. Parameter ini mengukur
kadar garam yang terlarut dalam air. Mengapa harus diukur dengan parameter tersebut? Agar dapat mengetahui kadar garam yang terlarut di dalam air. Karena salinitas mempengaruhi penguapan curah hujan dan volume air. Kapan waktu pengukurannya? Waktu pengukuran pH dapat dilakukan harian dan mingguan secara berkala, yaitu pagi, siang, dan sore hari. Dan juga perlu memperhatikan kondisi pada air kapan akan dilakukan pengukuran. Bagaimana cara pengukuran parameter salinitas ini? Yaitu yang pertama, pastikan bahwa alat yang digunakan sudah bersih. Yang kedua, ambil sampel air dengan menggunakan pipa tetes sebanyak 1-2 tetes. Yang ketiga, teteskan sampel di alat yaitu yang bernama refraktometer. Nah, lihatlah di dalam alat refraktometer itu seperti menggunakan teropong. Setelah digunakan, bersihkan kembali alat tersebut dan catat hasil yang telah didapat di buku catatan kalian. Yang ketiga yaitu ada DO atau dissolved oxygen. Nah, DO ini adalah kandungan oksigen terlarut di dalam suatu perairan sebagai parameter kualitas air. Mengapa sih harus diukur dengan parameter tersebut? Karena DO dapat mempengaruhi kualitas air sehingga dapat menentukan kualitas baik atau tidaknya air yang akan digunakan. Kapan dilakukannya pengukuran parameter DO ini? Yaitu dengan menyesuaikan kondisi dan cuaca di lingkungan atau di daerah kalian masing-masing. Bagaimana sih cara pengukurannya? Yaitu dengan menggunakan alat DO meter. Dengan cara penggunaannya, yang pertama, buka tutup proofnya, lalu masukkan proofnya ke dalam botol sampel yang sudah berisi air sampel. Yang kedua, hidupkan DO meternya dengan menekan tombol power. Yang ketiga, tunggu sampai angkanya berhenti atau angka yang sering muncul, dan lalu catatlah hasil yang telah didapatkan di buku catatan kalian. Dan yang terakhir yaitu ada parameter biologi. Parameter biologi ini terdiri dari fitoplankton, zooplankton, dan organisme bentik dan masih banyak lainnya. Yaitu dengan fitoplankton, pengambilan sampel air dari beberapa kolam air yang menggunakan beberapa jenis botol sampling yang sesuai dengan volume air yang dibutuhkan. Sampel air ini diberikan perlakuan tertentu untuk analisis jumlah dan jenis fitoplankton di laboratorium. Yang kedua, zooplankton, pengambilan sampel air dari beberapa kolam air dengan menggunakan jenis botol sampling yang sesuai dengan volume air yang dibutuhkan. Sampel air ini diberikan perlakuan tertentu untuk analisis jumlah dan jenis zooplankton di laboratorium. Yang ketiga yaitu organisme bentik, pengambilan sampel sedimen dengan menggunakan sedimen trap atau alat sejenis dengan volume tertentu sesuai dengan kebutuhan. Sampel sedimen yang mengandung organisme bentik ditempatkan pada tempat khusus dan diberi pengawet untuk analisis jumlah dan jenis organisme bentik di laboratorium. Nah, itu tadi pembahasan atau penjelasan singkat dari saya mengenai parameter kualitas air. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata atau kekurangan materi pada video ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.